Ambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah. Abid di zamani Musa, abid ahli ibadah, 400 tahun dia berpuasa, 400 tahun 400 tahun berpuasa, 400 tahun tahajud, 400 tahun dia uzlah, hanya ibadah kepada Allah. Sampai punya keramat ya, sampai punya keramatnya dia punya karomah. Kemanapun dia ada awan, maknanya apa? Ada malaikat di atasnya, itu malaikat, ribuan malaikat di atasnya dia, kemanapun. Sampai kayak begitu karomahnya dia. Jadi kemanapun dia berada, jalan kemanapun, di atasnya selalu ada malaikat jalan. Jadi nggak pernah dia terkena sengatan matahari, nggak pernah. Luar biasa, abid ahli ibadah. Suatu ketika di bulan puasa, bulan Ramadan ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, ada juga di zaman umat Nabi Allah Musa. Saharus siam, bulan puasa ini Allah perintahkan bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, semuanya mendapatkan kesempatan untuk berpuasa. Nah, ketika di siang hari bulan puasa, si abid ini, ahli ibadah ini berpapasan dengan orang mabuk, serentengan orang ini, mabuk. Si orang tadi dilihat orang tadi, ada si abid ahli ibadah ini. Ada ahli ibadah, ada orang soleh, ada seorang wali. Apa kata orang yang mabuk tadi? Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah, aku telah dilihat oleh orang yang soleh ini, malu aku, malu. Akhirnya beliau memalingkan wajahnya. Si abid juga demikian, dia memalingkan wajahnya, dipalingkan juga wajahnya. Akhirnya tidak lama kemudian Allah mentakdir kedua-duanya ini meninggal. Bertatapan sama-sama memalingkan wajah, meninggal kedua-duanya. Begitu meninggal, si abid ini dirangkul oleh malaikat, dipeluk oleh malaikat, dikawal oleh malaikat, sebagaimana janji Allah, orang yang wafat dalam keadaan beribadah, dia soleh, dia setia kepada Allah, dirangkul oleh malaikat, dirangkul sampai kepada surganya Allah, kenikmatan Allah. Ini dimaksud fi manzilatul ula. Jadi manzilah yang pertama yaitu fi makbarah, alam kubur. Nikmat alam kuburnya. Kata Allah, la, salah ini tempatnya. Ya Allah, salah. Orang yang mabuk di siang hari, masukkan dia di dalam kenikmatanku, sedangkan abid tadi 400 tahun beribadah kepadaku, azab dia di alam kuburnya. Bingung malaikat. Ini malaikat rokib dan atid, munkar dan nakir gak paham loh Pak ya. Jadi ada hikmah di sini. Yang pertama, munkar dan nakir nggak ngerti, rokib dan atid nggak tahu. Yang dilihat hanya secara zahiriyahnya. Orang ahli ibadah, hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat nggak ngerti loh, rokib, atid yang kemana-mana ikut sama kita, yang nyatat amal baik amal buruk. Wa ma misqala daratin khairan yarah. Yang sebiji atom itu tertulis, munkar dan nakir, rokib, atid nggak ngerti loh. Rokib, atid yang nulis kita itu nggak ngerti loh. Tetap disetorkan amal baiknya. Kata Allah, salah malaikat ini. Rokib, atid salah, munkar, nakir salah. Masukkan ahli ibadah di dalam azabku, yang orang yang asih, ahli maksiat di dalam nikmatku. Tukar, amalannya tukar, kekejian dia, kemaksiatan dia tukar, masukkan ke ahli ibadah, amalannya ahli ibadah masukkan kepada yang mabuk tadi. Apa sebab? Detik-detik terakhir ketika mereka berpapasan, saling membuang muka. Ahli ibadah ternyata ketika membuang muka mengatakan, sungguh hina orang ini, sungguh jelek orang ini, siang hari nggak puasa malah mabuk.
tahu diri, dicaci maki habis dalam hatinya. Enggak sampai mulutnya loh ya. Cuman hati, enggak sampai keluar dari mulutnya, enggak sampai gawe status loh ini. Paham? Enggak sampai nulis nang status loh ini. Nang jero hati tok, enggak ada orang yang tahu. Enggak ada orang yang tahu, enggak sampai nulis tuh ngene Facebook ya, enggak nulis tuh Instagram. Enggak ada yang tahu. Terbesit dalam hati, amal ibadahnya diganti oleh Allah. Bayangkan, makanya berhati-hatilah kita menggunakan mata, yang kedua kita menggunakan hati. Hah? Ini 400 tahun Pak ibadah nggak ada artinya di hadapan Allah manakala kita menggunakan mata kita merendahkan orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Faliyadzubillah min dzalik. Umur kita baru berapa, amalan kita baru berapa, sedekah kita baru berapa, kadang kita bisa menilai jelek orang lain. Tugas kita berdakwah sebagaimana ajaran guru-guru kita Habib Umar bin Hafid, ajaran daripada Habib Jamal. Boleh kalian itu mendiskusikan kejelekan orang lain dengan catatan engkau tidak suka dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya. Jangan kau sebut-sebut orangnya, jangan kau caci-caci maki orangnya. Enggak seperti itu akhlak Rasulullah. Enggak seperti itu akhlak Nabi Muhammad itu. Kalau ada orang berbuat baik, dia ikuti. Ada orang berbuat jelek, dia berusaha bagaimana orang ini berbuat baik. Karena ingat, tujuan Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini mengevakuasi manusia yang semula di neraka, bagaimana dia bisa caranya masuk surga. Bagaimana kita mengawal orang, kita kawal umat manusia sehingga dia bisa menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Itu tujuan Nabi Muhammad. Bagaimana orang ini meninggalnya husnul khatimah, bagaimana orang ini, semoga orang ini meninggal membawa iman, membawa ridho. Itu keinginan Nabi Muhammad. Bukan doa aslah mati lah wes wong iki. Ojo kaya ngono. Enggak doa mati lah wes. Jangan. Rasulullah ini menginginkan semua manusia. Keinginan semua manusia, tidak ada satupun di neraka. Ini keinginan Rasulullah seperti itu.